Dok, Dr. Maria selaku narasumber kita, Romo Kus yang tadi sudah memimpin peran Ekaristi, terima kasih. Juga ada teman-teman kita dari JBI yang malam ini bertugas untuk membantu teman-teman kita menggunakan bahasa isyarat. Ya, terima kasih Michael, dan nanti kayaknya ada satu orang lagi. Baik, senang sekali saya Christian Renaldo bisa bersama dengan lebih dari 30 orang, saudara-saudari Pukat kita nih. Ya, Pukat adalah profesional dan usahawan Katolik Uskupan Agung Jakarta, di mana malam hari ini kita akan berdiskusi apa ya, sebutannya bukan diskusi, karena kalau udah terima flyernya, ini flyernya sangat menarik nih, bahwa tema dari pembicaraan kita Pukat Inspirational Talk malam hari ini, itu adalah, mana tadi saya udah siapin, mohon maaf nih, palliative care mencegah eutanasia, waduh, ngos-ngosan nih saya nih. Palliative care mencegah eutanasia. Kenapa ini yang diambil sebetulnya? Menarik karena ibarat kata kalau seperti sekarang nih COVID ya, Bapak Ibu sekalian, Romo juga, itu kan biasanya tarik-tarikan, melihat sudut pandang satu dari dunia kesehatan, kita pokoknya harus benar-benar ketat, tidak boleh ada pergerakan, mobilitas, dan lain-lain. Tapi di satu sisi dari sudut pandang ekonomi, kita harus bergerak nih, kita harus ada aktivitas supaya bisa ada roda ekonomi berputar lagi, begitu kan ya. Nah, kurang lebih mungkin nggak tahu benar atau enggak, tapi analogi yang kepikiran di saya adalah sama seperti itu, bahwa di satu sisi gereja memang tidak sama sekali, setahu saya, mengizinkan yang namanya mengakhiri kehidupan, ibarat kata seperti itu, kecuali karena kehendak Tuhan. Tapi di satu sisi dari sudut pandang medis, kalau memang penyakit yang diderita seseorang sudah tidak mungkin disembuhkan, ada satu cara namanya eutanasia, yaitu tindakan mengakhiri hidup secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Nah, ada juga namanya palliative care. Apa tuh kira-kira? Nah, itu akan kita bahas, karena bukan saya cuma selaku pembawa acara. Senang. Ada suster juga, Suster Ignacio, selamat malam. Ya, aduh saya mohon maaf nih, ngos-ngosan juga nih, keringetan lagi ya. Lampunya cuma separoh, nggak apa-apa. Yang penting kita semua sehat di sini ya. Teman-teman kita juga yang menggunakan bahasa isyarat, mohon maaf kalau saya bicaranya terlalu cepat ya. Memang kebiasaan begitu ya, karena dikejar-kejar sama orang. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber. Yang pertama, Romo Kusmarianto, ini tentunya kita tahu selaku rohaniwan yang akan membahasnya mungkin dari sudut pandang gereja, dan juga Dr. Maria Wicaksono selaku dari dunia medis. Nah, ini menarik ya. Maka dari itu, nanti Bapak Ibu sekalian selama masing-masing 30 menit, setelah itu mungkin bisa kita elaborasikan dengan sesi tanya jawab. Nanti akan saya bantu untuk pandu dari sana. Jadi kalau memang sudah mulai ada pertanyaan, kira-kira boleh dicatat, langsung aja tulis dulu di kolom chat di Zoom-nya ya. Nanti setelah itu kemudian baru kita mulailah sesi tanya jawabnya. Mohon maaf saya masih deg-degan ini ya. Sebentar, 33 orang kok nggak nambah, nggak kurang. Ya sudah. Nah, katanya sebelum kita memulai acara, ada baiknya kalau kita mengalaskan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka dari itu saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa bersama, boleh ya? Saya pimpin sejenak aja. Kita berdoa bersama, dan tentunya saya akan pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh berkumpul walaupun lewat online Zoom. Kami akan berdiskusi, kami akan mendengarkan seperti apa tema dari Pukat Inspirational Talk malam hari ini, palliative care mencegah eutanasia. Semoga Engkau berkenan untuk memberkati para pembicara agar mereka bisa membawakan yang terbaik. Engkau memberkati kami hadir di sini, mengutus Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa belajar banyak hal dalam kehidupan yang kami tadinya belum tahu, sehingga kami bisa lebih mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya akan mengundang narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama adalah seorang Romo, ya, namanya dari pastor ya. Saya bacain sedikit boleh ya. Ternyata lengkapnya cukup panjang, saya baru tahu. Dr. Carolus B. Kusmarianto SCJ. Saya cuma tahunya Romo Kus doang soalnya ya. Kelahiran Yogyakarta. Wah. Pendidikannya dari Sanata Dharma kita tahu, UGM, ke Fakultas Kedokteran. Wih,
Ternyata satu alma mater ya. Cuman bedanya kalau Romo cocok jadi dokter, kalau saya mukanya doang yang jadi dokter ya. Sekolah pasca sarjana, sempat juga menempuh Fakultas Hukum di UNS Solo. Ini banyak sekali ya. Pekerjaannya juga sampai dengan sekarang masih menjadi dosen bioetika dan etika di Sanata Dharma Jogja. Kemudian di UGM masih juga dosen bioetika di Fakultas Kedokteran UGM. UNS Solo, serta koordinator penasehat ketua komite etik konsultan rumah sakit beberapa di Indonesia. Ini saya sebut ada Jogja, ada Jakarta, ada Batam, Pekalongan, Makassar, waduh komplit lah ya. Menerbitkan beberapa buku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 buku. Hadirin sekalian, luar biasa. Udah dosen, Romo, nulis buku. Ini senang-senangnya kapan nih Romo kalau begini ya? Yang jelas banyak sekali, nanti boleh di Google aja, dan juga menjadi anggota dari beberapa organisasi profesional seperti anggota Komite Nasional Etik Penelitian Kesehatan, Kementerian Kesehatan, bukan macam-macam lagi nih, Kementerian Kesehatan, sampai dengan 2016 kemarin, terus juga Komite Bioetika Nasional. Ini saya udah ngomong bioetika banyak sekali nih, berarti memang ini udah bidangnya ya. Sampai dengan di UNESCO juga nih, UNESCO Chair of Bioethics, UGM dari tahun 2020 sampai dengan akhir jabatannya nanti, serta Asian Bioethics Association ya semenjak tahun 2012. Kalau begitu, Romo Kus, silakan dibawakan pemaparan Romo untuk malam hari ini. Terima kasih Pak Christian. Selamat malam kepada kita semua. Senang bahwa berjumpa dengan Anda semua dalam kesempatan ini. Nanti kita akan berdiskusi, akan berbincang-bincang mengenai tema yang ditawarkan kepada saya untuk kita bicarakan bersama-sama. Untuk itu maka nggak usah berpanjang kata, saya akan mulai saja supaya hemat waktunya. Izinkan saya share screen ini. Oke. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa kita akan membicarakan tentang eutanasia dari sudut pandang Catholic moral teaching yang ada di sini. Ya, maka ini dan sesudah saya nanti Dr. Maria yang akan melanjutkan. Saya sudah membuka pintu, lalu Dr. Maria yang akan melanjutkan untuk yang berikut-berikutnya. Oke, kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin berbicara bahwa kita manusia itu mempunyai hak dan kewajiban untuk memelihara hidup dan kesehatan. Memelihara hidup dan kesehatan ini adalah hak sekaligus kewajiban. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah anugerah Allah. Kita tidak pernah minta supaya saya diberi hidup, karena nggak mungkin orang yang tidak hidup lalu meminta supaya dihidupkan, itu tidak mungkin. Sehingga tahu-tahu kita sudah hidup. Oleh karenanya maka hidup kita itu adalah anugerah. Nah, kalau Allah itu memberi, maka berbeda dengan manusia kalau memberi. Kalau misalnya saya punya mouse ini ya, punya mouse lalu saya berikan kepada Anda, silakan ini, maka sesudah saya berikan, ya terserah situ mau diapain. Mau dipakai atau mau dibuang atau mau diinjek-injek atau whatever lah, pokoknya yaitu terserah kepada dia yang sudah diberi. Akan tetapi kalau Allah memberi, ternyata dia masih care terhadap pemberiannya itu. Dia minta pertanggungjawaban tentang apa yang diberikan. Misalnya dalam perumpamaan talenta, kepada masing-masing diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 3 talenta. Kata-katanya adalah diberi, bukan dipinjami. Dan ternyata Allah minta pertanggungjawaban atas apa yang sudah diberikan itu. Oleh karenanya, maka manusia dalam hal hidup ini bukanlah penguasa absolut dari hidupnya, dia hanyalah seorang administrator dari hidupnya yang bertugas untuk menjaga dan mengembangkan hidupnya. Jadi adalah tugas dari manusia untuk menjaga dan mengembangkan hidup. Dari sini kita bisa melihat bahwa menjaga hidup dan kesehatan adalah bentuk pertanggungjawaban atas anugerah kita. Oleh karena Allah sudah memberi hidup kepada saya, maka kewajiban saya adalah untuk
memelihara dan mengembangkan apa yang dianugerahkan oleh Allah itu. Alasan yang kedua ialah adanya hukum kodrat. Setiap makhluk hidup sudah diberi oleh Tuhan Allah kemampuan untuk mempertahankan diri. Misalnya kalau binatang lari atau dia mempunyai racun, atau kalau ini pohon dia akan mencari matahari, atau kalau manusia dia pasti akan mencari tempat yang nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Itu tanda bahwa manusia, atau bukan hanya manusia tapi makhluk hidup itu sudah diberi alat oleh Sang Pencipta supaya dia bisa mempertahankan hidup dan kesehatannya. Oleh karenanya maka orang yang misalnya bunuh diri, dia itu bertentangan dengan hukum kodrat. Karena apa? Hukum kodratnya adalah orang itu pengennya hidup 1000 tahun lagi. Itu kata Khairil Anwar di dalam sanjaknya, aku adalah binatang jalang. Ya. Tetapi orang yang bunuh diri atau membunuh itu adalah bertentangan dengan hukum kodrat. Oleh karenanya, berdasarkan dua hal tadi, hukum ilahi dan hukum kodrat, sebagai orang beriman, kita mau tidak mau haruslah pro-life. Dalam arti luas, pro-life bukan hanya anti-aborsi, tetapi membela hidup sejak keberadaannya sampai dengan kematian naturalnya. Dalam ensiklik Evangelium Vitae nomor 101 yang dikeluarkan oleh Yohanes Paulus yang kedua, pada nomor 101 dikatakan, when the church declare the unconditional respect for the life of every innocent person from conceptual to natural death is one of the pillars on which every civil society stands. She wants simply to promote a human state. Jadi apa yang ada di sini adalah kita unconditional respect for the right to life. Sejak kapan? From conception until natural death. Maka pertanyaannya ialah, what is natural death? Ya, what is natural death itu? Natural death ialah bahwa kita mati tanpa direkayasa oleh manusia. Apa itu artinya direkayasa? Tidak diperpanjang atau juga tidak diperpendek. Kalau memang para dokter sudah mendiagnosa bahwa misalnya organ-organ yang paling penting, jantungnya atau paru-parunya atau ginjalnya sudah rusak, maka biasanya dokter sudah akan bisa memprediksi bahwa tidak lama lagi orang ini akan mati. Ya sudah, kalau memang itu ya sudah, biarkan dia meninggal secara natural, tidak usah ditambah obat ini, obat itu, dan sebagainya, supaya dia menjadi panjang. Sudah, biarkan saja dia mati secara natural. Jadi natural death is mean that tanpa rekayasa yang ada dari pihak manusia, entah itu diperpanjang dengan obat-obatan atau teknologi, atau juga diperpendek dengan dibunuh ataupun eutanasia. Kalau sudah waktunya meninggal, ya biar saja meninggal secara natural. Ya, inilah yang dimaksudkan respect for human life. Ini respect for human life. Jadi, walaupun kita itu punya hak dan kewajiban untuk mempertahankan dan membela kehidupan, akan tetapi bukan berarti at all cost. Ya. Di satu pihak bahwa kita memang mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan hidup. Lalu sampai di mana kita itu harus mempertahankan hidup? Ada suatu batas di mana kita harus berani mengatakan cukup dan tidak usah dilanjutkan. Batas inilah yang kita sebut sebagai batas extraordinary. Masalahnya adalah dulu mati itu sederhana. Orang kalau sudah tidak bernafas ya sudah selesai mati. Akan tetapi sekarang tidaklah sesederhana itu. Orang yang sudah tidak bernapas, lalu dipasang ventilator, ternyata dia masih bisa bernapas lagi. Dulu kalau dikatakan jantungnya berhenti, maka dia mati. Akan tetapi zaman sekarang tidak. Karena apa? Karena bisa dipasang life support, maka dia bisa berfungsi dengan segala sesuatu. Oleh karenanya, maka
kriteria kematian zaman sekarang bukan lagi bahwa nafas dan jantungnya berhenti, tetapi kriterianya adalah bahwa terjadi kematian batang otak atau khususnya total brain death yang ada di semua mati. Karena itu mati, maka walaupun orang itu masih bernapas, kalau dia ada di ICU dengan di hook up dengan segala macam teknologi, maka bisa terjadi bahwa dia itu batang otaknya sudah mati, tetapi masih bisa bernapas. Akan tetapi dalam orang seperti itu mereka diklasifikasikan sebagai orang yang meninggal. Nah, masalahnya adalah sekali lagi, mati pada zaman sekarang tidak sederhana dan tidak murah. Bukan hanya bahwa kuburannya itu mahal, enggak, tapi proses matinya itu juga tidak mudah. Nah, jadi sekali lagi, walaupun kita mempunyai kewajiban untuk mempertahankan dan membela kehidupan, bukan berarti at all cost. Ada suatu batas di mana kita tidak harus melanjutkan itu. Inilah batas ini yang kita sebut sebagai extraordinary means ini. Lalu pertanyaannya ialah, apa yang disebut sebagai extraordinary? Ya, secara medis, sesuatu itu menjadi extraordinary apabila ya, sudah teruji secara ilmiah. Kita tahu bahwa entah itu obat atau vaksin atau alkes dan sebagainya harus melewati uji coba ini ya. Pertama-tama preklinik, lalu terus kemudian klinik dengan memakai manusia. Manusia ada tahap 1, 2, dan 3, dan akhirnya boleh dipasarkan, baru kemudian tahap keempat, yakni yang kita sebut sebagai post-marketing surveillance. Nah, kalau sudah teruji secara ilmiah, maka dia bisa ordinary. Tapi kalau belum, maka tidak. Dan dia sudah berhasil secara statistik. Dari percobaan-percobaan itu, berapa persen sih keberhasilannya? Karena kalau keberhasilannya hanya 50%, maka orang masih bertanya, orang ini sebenarnya sembuh oleh karena obat ini atau oleh karena sebab yang lain. Dan yang berikutnya adalah tersedia. Apakah obat atau teknologi itu memang tersedia atau tidak? Kalau dia itu tersedia, maka menjadi ordinary dan oleh karenanya wajib. Akan tetapi kalau tidak, maka dia tidak wajib. Jadi sekali lagi, yang ordinary ini wajib diberikan. Sementara yang extraordinary ini tidak wajib untuk diberikan. Tidak wajib untuk diberikan. Tanda-tandanya apa? Kalau ABC ini sampai F terpenuhi, maka dia menjadi ordinary. Misalnya, apakah obat dan atau alkes ataupun teknologi itu menguntungkan dan bermanfaat bagi orang itu atau tidak? Kalau memang tidak ada manfaatnya, ya maka ya sudah harus berhenti, ya menjadi extraordinary. Juga kalau itu menjadi beban secara fisik, psikologis dan keuangan bagi pasien dan keluarganya, maka ini akan menjadi extraordinary. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dalam hal ini. Jadi, kalau dari antara salah satu dari ABCDEF ini, satu saja tidak terpenuhi, maka itu menjadi extraordinary. Misalnya, ada obat, obatnya itu sudah teruji, dia berhasil, ada, menguntungkan, bermanfaat, tapi dia tidak punya uang. Maka pada waktu itu dia menjadi extraordinary. Atau kalau di sini uangnya ada banyak, bermanfaat, menguntungkan, tetapi obatnya tidak ada. Maka pada waktu itu menjadi extraordinary. Nah, kalau extraordinary berarti apa? Dia tidak wajib untuk diberikan. Dan kalau toh tidak diberikan, maka itu bukanlah suatu kesalahan. Karena apa? Ya extraordinary berarti apa? Wong obatnya aja sudah tidak ada manfaatnya kok, ya. Obatnya sudah tidak ada manfaatnya, tidak menguntungkan. Lah untuk apa dilanjutkan? Ya maka berhenti saja. Ini ya. Nah, dari ensiklik Evangelium Vitae nomor 65 dari Paus Yohanes Paulus yang kedua dikatakan begini.
it needs to be determined whether the means of treatment available are objectively proportionate to the prospect for improvement. Jadi, kalau ada suatu alat treatment, entah itu obat, entah itu alat atau apapun, kalau tidak ada prospeknya, maka ya sudah harus berhenti. Tidak ada prospek improvement yang ada di situ, maka ya harus berhenti. Untuk apa kita memboroskan segala sesuatu, dana dan sebagainya, hanya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka kalau memang orang pada waktu itu, seorang pasien memang sudah tiba saatnya, dan dengan demikian obat-obat yang ada sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk dia, sudah. Tidak usah diperpanjang. Itu yang dimaksudkan sebagai kematian secara natural. To forego extraordinary or disproportionate mean is not equivalent of suicide or euthanasia. It rather express acceptance of the human condition in the face of death. Ya. Kalau segala sesuatu itu sudah tidak ada manfaatnya lagi, maka tidak memberikan yang extraordinary itu tidak sama dengan eutanasia ataupun bunuh diri. Tetapi itu adalah apa? Perwujudan ekspresi dari penerimaan kita sebagai manusia berhadapan dengan kematian. Dengan kata lain, berhadapan dengan kematian siapapun tidak bisa menghindar. Hanya harus tunduk menyerah, dan pada waktu itu kita tahu bahwa kematian memang sudah dekat, dan dengan demikian kita menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, lalu eutanasia itu apa? Ya, eutanasia itu apa? Sekali lagi saya mundur sedikit. Tidak memberikan yang extraordinary itu bukan eutanasia. Lalu pertanyaannya, nah kalau begitu eutanasia itu apa? Nah, eutanasia berasal dari dua kata, eu, ini dari bahasa Yunani, itu adalah baik artinya. Dan thanatos adalah kematian. Eu itu baik, sama seperti bahasa Jawa, su itu artinya baik. Suharto, itu harta yang baik. Sukarno, telinga yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi eu itu baik. Bagi saya itu nama seorang perempuan yang paling baik adalah Eugenia. Kenapa? Sudah orangnya baik, eu, genial pula, genius pula dia itu, pinter pula. Lah sudah kalau begitu orangnya baik dan pinter, ya sudah itu menjadi suatu idola saya kira. Jadi Eugenia itu adalah orang yang baik dan sekaligus pinter. Nah, jadi dari kata eu dan thanatos, maka ini adalah kematian yang baik atau good death ini. Nah, pada zaman dulu yang disebut eutanasia ini ialah berpusat pada cara seseorang mati, yakni mati dengan tenang, damai, dan bukan pada percepatan kematian. Konkretnya, orang yang mati eutanasia adalah orang yang tidak mati tanpa mengalami penderitaan, dikelilingi oleh sanak saudara, anak-anaknya, dan sebagainya, mendapatkan perawatan religius dengan tepat, sehingga dia mati berangkat dengan tersenyum. Itulah eutanasia. Dan mati secara eutanasia, inilah yang dicita-citakan oleh banyak orang atau bahkan semua orang. Akan tetapi, sekarang makna itu berubah total. Sekarang maknanya menjadi percepatan kematian yang dibuat oleh seseorang dengan sengaja karena adanya campur tangan manusia. Seharusnya dia belum meninggal, tetapi dibuat meninggal. Oleh karenanya, maka eutanasia adalah pembunuhan. Nah, dalam hal ini. Lalu kalau kita berbicara mengenai eutanasia dari sudut pandang gereja, apa yang dimaksudkan oleh eutanasia dari sudut pandang gereja? Karena ada sedikit perbedaan, bahkan banyak dari sudut pandang orang lain atau di dunia kedokteran. Oke, anyway, apa itu? By euthanasia is understood an action or an omission, which of itself or by intention causes death,
in order that all suffering may in this way be eliminated. Euthanasia term of reference, therefore, are to be found in the intention of the will and the method used. Jadi, eutanasia itu apa? Eutanasia adalah berbuat atau tidak berbuat yang tujuannya adalah supaya yang bersangkutan mati dan dengan demikian penderitaannya itu akan dieliminasi. Maka dalam hal ini yang paling penting ialah eutanasia itu harus diketemukan di dalam dua hal, yakni intensi dari perbuatan itu dan caranya. Saya kasih contoh, berbuat. Ada seorang pasien dia yang sudah sakit-sakitan, dia kurus kering dan sebagainya, maka dikatakan, "Dok, suntik mati saja supaya dia mati." Itu adalah eutanasia. Ya. Jadi perbuatannya adalah menyuntik, tujuan dari perbuatan itu ialah supaya mati. Kenapa? Karena saya ingin mengakhiri penderitaan, kasihan dia itu menderita. Tetapi juga bisa omission. Ya, bisa omission. Ada seorang pasien yang sudah katakanlah sakit, sudah parah, nggak bisa disembuhkan, kasihan sekali. Maka apa yang terjadi? Nggak usah dikasih apa-apa supaya orang itu mati, supaya dengan demikian penderitaannya itu dieliminasi. Itu pun juga eutanasia. Jadi, entah berbuat atau tidak berbuat, kalau tujuannya itu adalah supaya yang bersangkutan mati, supaya dengan demikian penderitaan itu dieliminasi, maka itu adalah eutanasia. Jadi singkatnya, eutanasia itu apa? Metodenya ialah berbuat atau tidak berbuat. Intensinya apa? Supaya orang itu mati. Motifnya apa? Menghilangkan penderitaan atau merasa kasihan. Kalau salah satu unsur itu tidak ada, maka dia bukan eutanasia. Lalu kalau bukan eutanasia apa? Ya nggak tahu. Mari kita lihat. Misalnya, metodenya ialah berbuat atau tidak berbuat. Tadi sudah saya kasih contoh ini ya. Tujuannya supaya mati, oleh karena untuk menghilangkan penderitaan. Maka itu adalah eutanasia. Akan tetapi kalau tujuannya bukan supaya mati, akan tetapi dia mati dengan berbuat, maka itu bukan eutanasia. Misalnya, ada seorang perawat, gitu ya, dia jaga malam. Jam 1 malam ngantuk sekali karena tadi di rumah baru saja anaknya rewel terus sehingga ini, lalu kemudian dia juga sangat ngantuk sekali, gitu ya, ngantuk sekali. Sehingga ketika dia jaga malam jam 1 malam pasiennya itu nangis terus begitu. Lalu dia telepon dokternya, "Dok, pasien A ini dia itu nangis-nangis, apa yang harus kita buat?" Lalu dokternya mengatakan, "Oke, kalau begitu kasih saja obat penenang supaya dia bisa tidur." Dari antara semua tumpukan obat dari itu obat-obat yang ada, dia ambil, disuntikkan kepada pasien itu. Mati pasiennya. Maka itu bukan eutanasia. Itu adalah apa? Itu adalah malpraktek. Malpraktek. Karena apa? Intensinya bukan menyebabkan kematian, tetapi terjadi kematian. Dan motifnya ialah menghilangkan penderitaan atau merasa kasihan. Misalnya, ini tidak ada. Katakanlah saya seorang dokter, saya punya musuh seorang bapak namanya A itu. Lalu kebetulan dia sakit, datanglah ke rumah sakit dan satu-satunya dokter yang akan menangani adalah saya. Lalu saya katakan, sudah, suntik saja supaya dia mati pelan-pelan dan dengan demikian beres. Maka apa yang terjadi? Motifnya bukan untuk menghilangkan penderitaan, tetapi karena dendam. Maka pembunuhan yang seperti itu, ini adalah
pembunuhan yang biasa, crime dalam arti itu. Nah, kembali kepada tidak berbuat. Tadi sudah saya kasih contoh, ada seorang pasien yang sudah sakit parah, lalu dikatakan, sudahlah, nggak usah dikasih apa-apa supaya dia mati karena saya merasa kasihan. Ini adalah eutanasia. Misalnya pasien yang sudah koma, dia sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dia begitu saja, udahlah nggak usah dikasih makanan lewat infus, sudah biarkan dia mati. Maka itu adalah eutanasia. Akan tetapi, kalau dia tidak berbuat apa-apa ini, dalam arti tidak memberikan, oleh karena segala macam obat tadi sudah extraordinary, maka pada waktu itu ini bukan eutanasia. Mengapa demikian? Karena tujuannya bukan supaya dia mati. Ini ya, bukan supaya dia mati. Tetapi karena apa? Karena dia memang sudah tidak ada obatnya. Ya, sudah tidak ada obatnya. Nah, kalau demikian, ya memang namanya juga tidak ada obatnya, ya sudah. Tidak diberi obat, sehingga akhirnya dia mati. Karena segala macam obat sudah extraordinary, maka pada waktu itu bukan eutanasia. Nah, banyak para dokter mengistilahkan kejadian seperti ini adalah eutanasia pasif. Saya tidak setuju dengan istilah itu. Karena apa? Pertanyaannya, tidak memberikan obat supaya tidak memberikan obat sehingga pasien mati, itu boleh atau tidak? Bisa tidak, kalau tujuannya supaya mati, tetapi bisa boleh kalau itu adalah extraordinary. Kalau sudah tidak ada obatnya, maka memang tidak usah dilanjutkan obat-obatan itu. Jadi, tidak memberikan obat sehingga pasien mati, itu tidak jelas. Oleh karenanya, maka saya dan juga gereja tidak setuju dengan istilah eutanasia pasif. Singkat kata, pakai saja 3 kriteria ini, maka kita akan tahu mana yang eutanasia dan mana yang bukan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada suatu kejadian yang kelihatannya suci, tetapi itu adalah eutanasia. Misalnya, suatu ketika Anda besuk kepada seorang pasien, ya, dia sudah payah, sudah sakit bertahun-tahun, begitu ya, bertahun-tahun, dan akhirnya dia sudah kurus kering, dan akhirnya Anda berdoa, Tuhan, sudahlah Tuhan, ambil saja orang itu karena saya merasa kasihan. Ini adalah doa eutanasia. Karena apa? Anda berbuat, yakni berdoa, supaya orang itu mati. Karena apa? Saya merasa kasihan. Maka ini adalah doa eutanasia itu. Ya, itu adalah doa eutanasia. Gereja mengeluarkan sebuah deklarasi on euthanasia, ini ya, pada nomor 3 dikatakan, physical suffering is certainly an unavoidable element of the human condition. On the biological level, it constitutes a warning of which no one denies the usefulness. But since effect of the human psychological makeup, it often exceeds its own biological usefulness, so can become severe as to cause the desire to remove it at any cost. Jadi, physical suffering, penderitaan yang terjadi pada the end of life, seringkali tak terhindarkan. Ya, tak terhindarkan dalam arti banyak orang yang menderita pada end of life itu. Maka, masih dari deklarasi yang sama dikatakan, according to the Christian teaching, however, suffering, especially suffering during the last moment of life, has special place in God's saving plans. It is in fact a sharing in Christ's passion and union with the redeeming sacrifice which he offered in obedience to the Father's will. Jadi, penderitaan yang dialami pada akhir hidup itu bisa mendapatkan tempat yang sangat spesial. Karena apa? Dia
mempersatukannya dengan penderitaan Kristus. Paulus dia mengatakan, saya bersyukur oleh karena boleh mengalami penderitaan untuk menggenapkan apa yang kurang pada tubuhnya, yakni gereja. Dengan kata lain, penderitaan itu ada manfaat penebusan. Karena apa? Yesus sendiri menebus manusia dengan penderitaan. Therefore, one must not be surprised if some Christians prefer to moderate their useful painkillers. Ya. Maka ada orang-orang Kristiani, para santo santa, mereka memilih menderita pada akhir itu sudahlah. Ini bagi saya menjadi kesempatan untuk ikut serta di dalam penderitaan Kristus. Nevertheless, it would be imprudent to impose heroic way of acting as general rule. Ya. Akan tetapi, memaksa semua orang untuk menerima penderitaan itu sebagai cara untuk berpartisipasi di dalam penderitaan Kristus itu tidak boleh. Itu menjadi imprudent. On the contrary, human and Christian prudence suggests for the majority of sick people to the use of medicine capable alleviating or suppressing pain. Jadi singkat kata, kalau ada seorang Kristiani yang mau menderita, mengapa? Yesus berkali-kali mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku harus memanggul salibnya. Gitu ya. Ini yang dikatakan Yesus. Akan tetapi membuat suatu hukum yang berlaku untuk semua, memaksa semua orang untuk ikut serta menderita bersama dengan Kristus, itu menjadi sesuatu yang tidak benar, tidak boleh. Oleh karenanya maka ada gerakan di mana orang itu ingin supaya penderitaannya itu dihilangkan bila perlu. Walaupun dia sakit, tetapi dia tidak merasa sakit. Even though this may cause a secondary effect semi-unconscious and reduced lucidity. As for those who are not in a state of express themselves, one can reasonably presume that they wish to take this painkiller. Jadi singkat kata, saya ulangi, kalau ada orang yang ingin menanggung penderitaan sebagai cara dia untuk memikul salib Kristus, yes, excellent. Akan tetapi kita tidak boleh mewajibkan kepada semua orang. Oleh karenanya kalau ada orang-orang yang ingin menghilangkan penderitaan pada akhir hidupnya, silahkan. Itu bukan suatu dosa, tetapi ini adalah cara Kristiani mati yang bermartabat. Dan cara itulah ini adalah palliative care yang nanti akan diterangkan oleh Dr. Maria. Dari pihak saya, terima kasih. Thank you, Matur nuwun. Oke, mohon maaf sinyal saya kurang begitu bagus. Romo Kus, terima kasih atas pemaparannya. Saya tadi menyimak, saya baru tahu ternyata eutanasia itu harus memenuhi 3 unsur baru bisa disebut eutanasia. Jadi modalkan kasihan aja ternyata itu belum memasuki unsur seperti itu ya. Romokus, terima kasih banyak. Catatan saya cukup banyak nih tadi. Jadi nanti tergantung Bapak Ibu sekalian, tentunya kesempatan ini nanti dipergunakan lebih banyak untuk Anda bertanya. Termasuk teman-teman yang menggunakan bahasa isyarat, nanti kalau memang boleh ketik atau bagaimana, nggak tahu, saya yang pasti nanti teman-teman dari JBI akan membantu ya. Sekarang ada Michael, tadi sebelumnya ada siapa lagi tuh yang perempuan, saya lupa namanya, Brigita atau siapa ya, nanti deh lihat lagi namanya. Thank you Michael ya. Jadi untuk yang sesi pertama ini, Romokus sudah menyampaikan dari sudut pandang gereja kira-kira seperti apa. Terima kasih Romokus, dan kita akan masuk ke sesi yang kedua, di mana kali ini kita akan mempelajari, mendengarkan pemaparan tentang eutanasia ini dari sisi medis mungkin ya, saya boleh sebut seperti itu. Bapak Ibu sekalian, Romo dan Suster, terima kasih yang sudah bersabar ada di sini. Tadi ada teman-teman dari juru bahasa isyarat juga akan terus membantu kita bersama-sama. Narasumber kita yang kedua adalah seorang wanita, ya, namanya adalah Dr. Maria Asteria Wicaksono, MPA LLC. Waduh, ini panjang sekali.
Dokter Maria, saya sebut boleh ya dok ya. Ini kelahiran Jogja juga ya dengan Romo tadi. Ternyata pendidikannya juga pernah menempuh di ternyata satu alma mater juga, UGM, Universitas Gadjah Mada Jogja, dari kedokteran di sana. Sama Romo juga sama nih berarti. Nah kalau Dokter Maria sama Romo Kus tadi itu di sisi baratnya Balairung, saya di sisi timurnya gitu ya. Nggak sanggup saya jadi dokter. Terus kemudian menempuh pendidikan palliative care di Flinders University, SA itu San Antonio kayaknya ya, di Amerika lah pokoknya. No, South Australia. Oh, South Adelaide. Australia, mohon maaf. Adelaide, ya. Jadi ngomongnya harus beda. Do you want some tea? Begitu ya. Kemudian mengambil pendidikan master juga palliative care. Ini palliative care juga vision di Flinders University, masih sama South Australia, dan Doctor in Medicine and Health Faculty of Medicine UGM 2021. Jadi dengan latar belakang pendidikan seperti ini, Dr. Maria punya jalur yang sama seperti Romo tadi, lebih ke palliative care kalau saya lihat ya. Dan sekarang bekerja sebagai, ini nih boleh saya bacain, Coordinator of Hospital Palliative Care Services and Community Palliative Care. Oh kan palliatifnya udah banyak banget saya sebutnya ya. Di Departemen Palliative Care-nya Darmais. Ini pusat kanker nasional ya. Selain ada di sana, Dr. Maria ini juga sebagai pengajar untuk undergraduate program di Fakultas Kedokteran Atmajaya. Betul, kalau Atmajaya Jakarta berarti di Pluit. Dan juga pengajar di postgraduate program FKKMK UGM, juga FKIK Carolus. Wah, luar biasa. Udah dokter, doyan ngajar, sama kayak Romo tadi ya. Nah, course-nya pendidikannya banyak sekali saya lihat, tapi organisasinya juga nggak main-main, bukan kaleng-kaleng. Menjadi bagian dari Board of Medical Registration Committee Indonesian Medical Doctor Association West Jakarta. Waduh, ini bahasanya, ini pokoknya udah perwakilan dari dokter-dokter lah nih. Saya lihat juga ada Asosiasi Dokter Onkologi, kemudian juga Head of Foreign Affairs Section of Indonesian Palliative Society. Oh, ini berarti ada Indonesian Palliative Society, menarik. Habis itu di tingkat Asia Pasifik, itu juga menjadi Hospice and Palliative Care Network for Indonesia. Wow. Board of Indonesian Pain Society. Saya baru tahu juga ada Indonesian Pain Society. Palliative Care. Jadi memang dari semua yang saya sebutin, percayalah Bapak Ibu sekalian, Dr. Maria ini punya pengalaman banyak di bidang paliatif ya. Mau baca studies dan juga papersnya, kurang lebih itu ada sekitar 25 dan bukunya itu ada lebih dari 10. Jadi kalau saya bacain takutnya sampai jam 10 malam. Yang jelas ada award-nya, apa nih namanya, Robert Milch Award for Children Palliative Care dari Singapura. Wow. Oh, ternyata palliative care juga ada buat anak-anak. Jadi palliatif itu segala umur lah, Dr. Maria ya. Tanpa panjang lebar lagi, Bapak Ibu sekalian, langsung saja Suster dan Romo, saya undang Dr. Maria. Terima kasih Pak Kristanto untuk waktu yang diberikan, dan tentu selamat malam Romo Kus dan Bapak Ibu sekalian. Waktu kehormatan bagi saya mendapat undangan untuk kita akan sama-sama berdiskusi mungkin tentang etanasia dan perawatan paliatif. Tadi Romo sudah banyak berbicara tentang etanasia. Saya akan berbicara sesuatu yang bertentangan dengan etanasia, gitu ya. Karena saya sebagai dokter tentu tidak sesuai dengan hukum gereja, tidak sesuai dengan kaidah kedokteran dan hukum di Indonesia. Jadi saya tidak belajar tentang etanasia banyak, tetapi saya lebih senang belajar tentang bagaimana orang tidak berpikir untuk melakukan etanasia. Gitu. Saya kira itu sesuatu yang perlu bersama-sama kita, tidak hanya kita pelajari, tetapi juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon ada yang bisa membantu saya share screen. Saya takut karena connection di sini tidak begitu bagus. Tadi saya sudah minta sama Mbak Fonda, ada yang bisa membantu? Baik. Oke, anyway. Ya,
Tadi Romo sudah, sambil menunggu kita ngobrol dulu, tadi Romo sudah menyampaikan banyak tentang bagaimana sih kematian itu dipandang oleh masyarakat. Kalau zaman dulu kematian itu adanya di tengah masyarakat, dianggap sebagai bagian dari kehidupan, sekarang adalah sesuatu yang kalau bisa jangan sampai terjadi. Even di antara kita, para profesional dokter, bicara tentang kematian bukan hal yang mudah. Padahal itu kita hadapi setiap hari. Di dalam pendidikan kedokteran, kita dididik untuk bagaimana supaya orang tidak meninggal. Padahal ini suatu hukum alam. Saya kira bahwa setiap makhluk yang hidup akhirnya akan meninggal. Tetapi kenapa kok kita tidak suka berbicara tentang kematian, gitu ya? Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita membawa kematian ini di dalam sesuatu yang bukan menakutkan, bukan sesuatu yang harus dihindari, tetapi kalau memang waktunya, ya, kalau memang itu sudah kehendak Tuhan, kita harus pulang. Tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkan dengan baik? Sehingga apa yang disebut Romo tadi dengan etanasia jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan pernah berpikir tentang etanasia, begitu ya. Ya, ini saya mengambil judul bicara kita malam ini adalah perawatan paliatif mencegah. Tidak hanya etanasia itu sendiri, tetapi keinginan untuk melakukan etanasia. Ya, mudah-mudahan bisa disegah dengan perawatan paliatif. Ya, selanjutnya. Ya, tadi gambar yang berikutnya adalah tentang tadi yang saya ceritakan bahwa dulu itu seperti ini loh. Kematian itu sesuatu yang memang di tengah masyarakat, di tengah keluarga, ya. Kemudian ada rumah sakit, mulai kematian ada di rumah sakit, tetapi kemudian mulai ada yang disebut dengan ICU, di mana kita berlomba-lomba, ya ingin jangan sampai kematian itu terjadi, gitu ya. Tapi mari kita lihat sekarang. Seperti tadi saya sampaikan, kodrat kita sebagai manusia suatu saat kita akan meninggal. Kita akan lihat penyakit apa yang terbanyak di Indonesia dan penyebab kematian itu apa saja yang terbanyak di Indonesia ini. Ya, nomor 1 sakit jantung, stroke, kanker, nomor 3, dan ternyata penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang semuanya penyakit kronis. Gitu. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk mempertahankan atau untuk mengobati ya penyakit yang sebetulnya tidak bisa disembuhkan ini, ya, untuk mempertahankan supaya manusia tetap hidup. Sedemikian banyaknya. Ya. Tapi kemudian kita harus ingat bahwa suatu saat memang berapapun biaya yang kita keluarkan, kematian tidak bisa kita cegah. Pada akhirnya kita akan sampai kepada kematian. Ini kita akan lihat, ini adalah penyakit kanker yang ada di Indonesia. Ya, prevalensinya terus meningkat, angka kematiannya terus meningkat. Tapi kita lihat, kenapa angka kematian kita begitu tinggi? Karena ternyata masih laporan terakhir 70% pasien kanker datang pada stadium yang lanjut. Nah, apa yang mereka rasakan? Berikutnya, apa yang mereka alami? Kalau pasien itu mengalami penyakit kanker pada stadium lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini dunia nyata di Indonesia. Seperti ini kondisi penyakitnya. Ya, kondisi yang sudah sangat lanjut. Sehingga kita harus mau tidak mau, ya, harus mempersiapkan pasien-pasien ini dan keluarganya pada akhir kehidupan. Tetapi bukan berarti kondisi seperti ini kemudian seperti Romo Kos tadi boleh dipercepat. Oh tidak. Tidak. Kita harus menjaga pasien-pasien yang seperti ini agar mereka tetap bisa hidup berkualitas sesuai dengan kondisinya, ya. Supaya mereka tidak berpikir bahwa aku pengen cepat meninggal. Nah, ini yang kemudian ada yang disebut dengan perawatan paliatif. Ya, ini ilmu spesialis baru di kedokteran yang paling mudah.
ya, yang baru tahun 60-an perawatan paliatif ini menjadi spesialis di bidang kedokteran, ya. Nah, karena itu untuk menghadapi pasien-pasien yang seperti tadi, kita dokter tidak cukup hanya bicara memberi obat yang berfokus kepada kondisi fisiknya, tetapi harus menjaga kondisi pasien itu sehingga mereka terhindar dari yang disebut dengan penderitaan secara total. Ya, penderitaan tidak hanya fisiknya tetapi juga secara psikis. Di dalam keluarga, secara spiritual mereka mengalami penderitaan. Yang satu dengan yang lain saling berhubungan, sehingga harus ditata laksana secara bersama-sama. Bagaimana tidak? Kalau seorang wanita yang masih sangat muda, seorang model yang sedang ada di top-top karirnya, kemudian mengalami kanker yang sedemikian parah, yang kesembuhan secara medis tidak bisa dicapai. Bagaimana rasa kecewanya, marahnya, penyesalannya, ketakutannya, kekhawatirannya, dan itu juga kemudian mempengaruhi keluarga, dan juga bagaimana secara spiritual sangat-sangat mempengaruhi kehidupannya. Bagaimana kita harus membawa situasi seperti ini kepada situasi di mana setiap pasien untuk bisa menerima kondisinya dengan baik, tetap berusaha untuk memiliki kualitas hidup yang baik sampai akhir kehidupannya, dan ketika saat itu datang, dia bisa dengan tersenyum, dia kembali. Kalau saudara kita mengatakan meninggal dengan husnul khotimah, kita akan berbicara dengan meninggal peaceful, dengan dignity, gitu ya. Selanjutnya, ya. Nah, sekarang kita akan lihat di dalam literatur yang membahas tentang etanasia. Kenapa sih pasien-pasien itu menginginkan untuk etanasia? Mengapa mereka ingin mengakhiri hidupnya? Yang pertama ternyata adalah mereka sadar bahwa dalam kondisi yang sangat berat, baik secara fisik dan aspek yang lain, mereka itu menjadi beban keluarga. Dan sebetulnya banyak pasien menginginkan untuk etanasia, mengakhiri hidupnya, bukan untuk dirinya sendiri, itu nanti yang nomor keberapa, tetapi justru mereka takut kalau menjadi beban keluarga. Kasihan istriku, kasihan anak-anakku yang sudah berkorban, sudah sampai jualan rumah, jualan mobil, anakku sampai tidak sekolah, istriku keluar dari pekerjaan karena merawat aku yang sudah sakit sekian lama. Untuk apa aku hidup? Ya, mereka kehilangan martabat, merasa menjadi tergantung kepada orang lain. Mereka rapuh, tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, ya, memberatkan keluarga, tidak mempunyai kontrol lagi terhadap dirinya. Mereka kehilangan dunianya, ya, kehilangan dirinya sendiri, jati dirinya, kehilangan dunia, kehilangan, bahkan ada yang kehilangan keluarga, ditinggalkan oleh keluarganya, kehilangan tidak bisa melakukan hobinya, kehilangan masa depannya dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah mereka ingin mengakhiri hidupnya karena tidak kuat lagi dengan penyakit fisiknya yang memang menimbulkan gejala yang berat. Sesak nafas yang luar biasa, nyeri yang tidak tertahankan. Yaitu banyak pasien kemudian meminta kepada saya, dokter, kenapa dokter tidak suntik mati saja? Aku sudah tidak kuat. Gitu, ya. Kualitas hidup yang rendah, secara psikologis mereka betul-betul down sekali. Ya, secara spiritual mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhannya. Dan banyak pasien yang merasa dalam kondisiku yang seperti ini tidak ada lagi orang yang mencintai aku. Aku sudah kehilangan semuanya. Itu yang kemudian orang berpikir untuk mengakhiri hidupnya dan meminta untuk dokter mengakhiri kehidupan. Ya, selanjutnya karena itu kemudian bagaimana perawatan paliatif harus bisa membantu pasien keluar dari situasi-situasi yang tadi saya sebut. Ya, selanjutnya.
Etanasia di Indonesia jelas seperti yang disampaikan oleh Romo Kus tadi, itu bertentangan dengan konstitusi, melawan hukum. Jelas sekali undang-undangnya, ya, menghilangkan nyawa seseorang walaupun atas permintaan orang itu sendiri akan ada hukumannya. Ya, dalam kode etik kedokteran juga jelas sekali dokter dilarang terlibat atau melibatkan diri atau tidak diperbolehkan mengakhiri kehidupan seseorang yang menurut ilmu pengetahuan tidak mungkin akan sembuh, gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Romo. Selanjutnya juga ini lewat saja Romo sudah jelaskan tentang ini. Lanjut saja. Ya, juga di dalam sumpah setiap dokter selesai kuliah dan akan memulai karyanya disumpah dengan sumpah Hipokrates yang mengatakan bahwa setiap dokter harus menghormati kehidupan sejak konsepsi, gitu ya, sampai akhir kehidupannya. Karena itu sangat-sangat tidak dibenarkan apa yang disebut dengan etanasia. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa faktor yang memberikan resiko seseorang meminta etanasia adalah tadi, kalau dia merasa tidak dicintai, dia tidak mendapat support yang baik, dan mengalami penderitaan fisik yang mereka sudah tidak kuat menanggungnya. Nah, apa bedanya paliatif dengan etanasia kalau sama-sama menghilangkan penderitaan? Yang satu adalah penderitaannya dikurangi untuk memberikan kualitas hidup yang lebih baik. Yang satunya untuk mengakhiri kehidupan. Itu yang membedakan paliatif dan etanasia. Ya, jadi paliatif tidak mengakhiri kehidupan, tetapi bagaimana membantu pasien keluar dari penderitaannya dan memberikan kualitas hidup yang baik. Gitu ya. Jadi sama, mungkin pasien pada akhirnya meninggal, tetapi di perawatan paliatif meninggalnya karena proses penyakitnya itu sendiri, ya. Kalau di etanasia memakai obat-obatan sehingga pasien ini meninggal. Ya, jadi supaya tidak terjadi kerancuan. Oh, kalau gitu paliatif etanasia bukan sama sekali. Ya, selanjutnya. Ya, nah ini perawatan paliatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan sekali lagi meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya, bukan mengakhiri kehidupan. Meningkatkan kualitas hidup tidak hanya pasiennya tetapi juga keluarganya, karena kalau satu keluarga ada seseorang yang sakit yang dapat mengancam jiwa, menimbulkan penderitaan, seluruh keluarga terkena dampaknya. Karena itu di dalam perawatan paliatif berbeda dengan ilmu kedokteran yang lain, bahwa pasiennya tidak hanya pasiennya tetapi juga keluarganya, gitu ya. Dan yang dilakukan di tata laksana tidak hanya fisiknya, tetapi juga kondisi psikologisnya, bagaimana lingkungan sosialnya, dan secara spiritual juga. Gitu ya. Selanjutnya, ini adalah prinsip-prinsipnya yang jelas sekali mengatakan bahwa perawatan paliatif sangat menghormati kehidupan, tapi sekaligus menganggap bahwa kematian itu adalah proses yang normal. Kematian adalah bagian dari kehidupan. Karena setelah kematian ini ada kehidupan berikutnya. Jadi kematian hanya sebuah kendaraan untuk menuju kepada kehidupan kekal. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus sangat-sangat dihargai. Ya, supaya ada kejelasan apa itu perawatan paliatif, saya akan lihatkan dengan foto pasien, ya. Mohon ini tidak di-share fotonya, hanya untuk di lingkungan kita saja, walaupun ini saya sudah mendapat izin dari keluarganya, tapi mohon untuk tidak disebarluaskan. Terima kasih. Selanjutnya, ya, bagaimana ini seorang pasien stadiumnya sudah sangat lanjut, usianya juga sudah sangat lanjut. Dengan tanpa perawatan paliatif, pasien ini akan hanya tiduran dan akhirnya meninggal dengan penyakit infeksinya dan penyakit yang lain. Perawatan paliatif bagaimana memberikan obat-obatan dan cara yang lain sehingga nyeri terkontrol dengan baik. Mengajak pasien untuk hidup aktif sampai akhirnya memang
organ tubuhnya sudah tidak kuat dan dia akan meninggal karena penyakitnya, tetapi tidak meninggal dalam kondisi kesakitan. Ya, pasien ini sangat menikmati kehidupannya. Lihat, kakinya patah, ini kanker tertentu, kakinya ada metastasis di situ, patah. Setelah diobati, nyeri ditata laksana baik, makan diperhatikan dengan baik, kehidupan sosialnya, bagaimana keluarga memberikan waktu yang cukup untuk mama ini, dia menikmati sekali kehidupannya sampai suatu saat memang karena kondisi penyakitnya yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, pasien ini pergi. Ya, selanjutnya. Ya, ini bagaimana kita menghargai kehidupan. Bapak ini sudah putus asa, dokter, aku lebih baik mati saja. Kenapa? Saya tanya, kenapa? Iya, saya tidak tega lihat istri saya harus bekerja sekarang untuk anak-anak. Anak-anak saya titipkan di luar kota, di rumah neneknya, karena kita nggak bisa menghidupi mereka. Ya, saya bilang, Bapak tetap harus hidup. Ayo, kita sama-sama usaha. Bapak ini nyerinya terkontrol baik. Dia walaupun harus dengan brace, ya. Sekarang istrinya yang cari kerja menjadi tukang ojek. Bapak ini bisa jaga warungnya. Ya, kita kasih modal Bapak ini untuk membuka warung ini. Ya, menjual ada di situ tabung gas dan sebagainya sehingga kehidupan tetap berjalan. Dia tetap merasa aku adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab walaupun aku sakit berat dan aku akan meninggal. Jadi kehidupan sangat-sangat dihargai. Ya, bagaimana kita justru kehidupannya sudah mulai turun, sudah mulai putus asa, kita angkat. Ayo, Bapak seorang pribadi yang bermartabat. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, ya, ini kematian bagi seorang pasien sebelumnya kita menganggap kematian itu sebagai proses yang normal. Ya, setiap orang akan ke sana. Kematian jangan dianggap sebagai musuh karena kalau kita anggap sebagai musuh, kemudian pasien ini harus ditempatkan di suatu ruang mendapat alat-alat yang sebetulnya tidak lagi ada manfaatnya untuk tubuhnya karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi untuk berfungsi dengan baik. Yang hidup adalah mesinnya, bukan manusianya, gitu ya. Karena itu biarlah kalau memang waktunya sudah sampai, biarlah secara natural pasien-pasien itu pergi menghadap Tuhan. Ya, nah ini tadi. Ini seorang pasien yang ketika saya datang saya diusir karena dia mengatakan, dokter, kalau dokter tidak punya obat, tidak punya suntikan mati, dokter keluar dari rumah saya. Saya tanyakan, kenapa Bapak? Saya sudah nggak kuat. Dia menjelaskan nyerinya seperti ini. Nyeri yang luar biasa. Ternyata, ya, nyeri itu luar biasa pada pasien-pasien kanker stadium lanjut. Saya katakan, Bapak, saya punya obat supaya Bapak tidak nyeri. Tapi saya tidak punya obat kalau Bapak mintanya supaya Bapak meninggal. Boleh saya kasih Bapak obat nyerinya ya? Kita lihat nanti. Saya akan tunggu Bapak di sini sampai nyerinya hilang. 2 jam kemudian Bapak ini sudah bisa tersenyum. Saya tanya, Bapak masih ingin mengakhiri hidup? Dia bilang, tidak dokter. Itu perawatan paliatif. Bagaimana kita sangat menghargai kehidupan. Ya, selanjutnya, ya ini. Tetapi di akhir kehidupan seperti yang tadi saya sampaikan, kita menghindari tindakan yang sia-sia. Ya, ini seringkali menjadi challenge untuk para dokter. Pasiennya sudah sangat menderita, kondisinya sudah sangat buruk. Tubuhnya kalau diberikan obat-obat justru tidak akan memperbaiki kondisinya, akan lebih membuat pasien ini menderita dan mungkin akan meninggal lebih cepat. Tetapi keluarga seringkali tidak siap menghadapi itu. Keluarga masih ingin, aku ingin yang terbaik untuk orang yang aku kasih, dokter lakukan apa saja. Gitu ya. Di paliatif kita tidak. Kepada keluarga harus kita jelaskan bahwa
Saat ini bukan waktunya untuk memberikan obat-obat karena tidak akan ada manfaatnya. Jadi kita harus pandai-pandai bernegosiasi dengan keluarga, mengatakan bahwa obat ini tidak ada manfaatnya. Kalau diberikan justru tidak akan membuat lebih baik, tetapi mungkin justru akan mempercepat kepergiannya. Itu yang menjadi tantangan utama para dokter untuk stop, tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak ada manfaatnya. Jangan aku nggak tega sama istrinya yang belum siap. Bukan begitu caranya. Ya, baik. Selanjutnya, ya, pasien di dalam perawatan paliatif ya menjadi sentral di dalam pengambilan keputusan. Bukan keluarganya, bukan istri, anaknya, suaminya, bukan. Ya, tetapi pasien itu sendiri. Oleh karena itu, jauh-jauh hari pasien ini sudah harus mengetahui tentang kondisinya, ya, apa yang akan terjadi ke depan, dan mereka yang harus menentukan apa yang harus dilakukan apabila kondisi yang sangat kritis sudah terjadi. Ya, ada pasien yang mengatakan, dokter, aku tetap masih akan di ICU sampai anak-anakku semua datang, anak-anakku bisa melihat aku. Kalau memang aku sudah dinyatakan tidak ada, dokter silahkan, aku sudah siap untuk pergi. Gitu ya, tetapi banyak pasien yang sudah mengatakan, dokter jangan pernah memasukkan aku ke ICU, aku tidak mau pakai ventilator. Kalau waktuku sudah harus aku pergi, biarkan aku pulang. Aku ada di tengah keluarga, ya, aku akan merasakan hari-hari terakhirku bersama keluarga, bukan di rumah sakit yang dikelilingi oleh dokter dan tindakan-tindakan yang aku tahu tidak ada manfaat. Ya, selanjutnya. Ya, ini kita sangat-sangat menghargai hak pasien. Pasien ini menolak untuk tidak mau kemoterapi, melanjutkan karena kemoterapi yang dilakukan sebelumnya sangat-sangat menyiksa dan dia mengatakan, dokter aku sangat tidak kuat. Kalau dilanjutkan pasti aku akan tidak kuat. Aku masih ingin ngomong cucu-cucuku. Boleh nggak dok kalau aku tidak kemoterapi? Ternyata pasien ini bisa bertahan berbulan-bulan, hampir 1 tahun. Kadang saya merefleksikan, iya ya. Pasien itu orang yang tahu kondisinya. Kalau mereka diberi pengertian yang baik, diberi sesuai dengan keyakinannya tentu, harus berpegang kepada keyakinannya, mereka akhirnya justru menjadi sahabat kita untuk menentukan apa yang akan dilakukan ke depannya. Ibu ini seorang pasien dengan kanker tertentu, kakinya sudah diamputasi, kemudian sudah ada metastasis di kepala, di brain, kemudian tangannya yang sebelah kanan di sini, ini ketutupan sama cucunya, ini juga ada metastasisnya. Dokter bedah mengatakan ibu harus dipotong tangannya. Kalau tidak ibu akan meninggal dalam waktu dekat. Ibu ini datang ke kami mengatakan, dokter aku tidak mau dipotong tanganku. Bagaimana aku akan dipotong tangannya? Pekerjaanku setiap hari adalah mengasuh cucuku ini, memasakkan cucuku ini. Kalau tidak siapa yang akan masak? Anak ini ditinggal pergi oleh ibunya yang nggak tahu kemana. Pasien ini bertahan 2 tahun tanpa dipotong tangannya. Baik, ya, perawatan paliatif sangat menghargai kehidupan. Bagaimana kehidupan yang tersisa harus sangat dihormati, harus sangat semua aspek kehidupannya ditata laksana, termasuk bagaimana kita menghormati kultur pasien ini. Budaya apa yang dipegang oleh pasien ini. Di dalam kultur Chinese, makanan itu sesuatu banget gitu. Ini our last supper. Saya masih di kantor, ditelepon sama ibu ini, Dokter Maria, yuk kita dine out. It might be my last.
Nangis saya. Dokter boleh nangis? Boleh. Saya bilang, oke, ibu, saya segera ke sana. Beliau memilihkan menu favoritnya beliau, yang memang sangat enak gitu ya. Dan kita makan dengan lahap. Kita ketawa-ketawa, kita cerita-cerita bagaimana flashback dari perjalanan penyakitnya sampai hari ini. 3 hari kemudian pasien ini pergi. Dengan semuanya selesai, tidak ada lagi unfinished business. Selesai. Dan meninggal benar-benar damai dalam Tuhan. Ya. Selanjutnya. Ya, bagaimana tadi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Ini seorang anak dengan kebutuhan khusus, bagaimana diajarkan untuk terus merawat ayahnya sampai ini saat ayahnya tidak ada. Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka apa itu kematian. Bagaimana seorang kakak yang akan ditinggal adiknya sebentar lagi. Bagaimana seorang cucu dilibatkan di dalam perawatan neneknya yang sebentar lagi akan pergi. Bagaimana kita membantu seorang ibu yang suaminya sudah sebentar lagi akan pergi, sementara anak-anaknya pun yang 4 orang memerlukan perhatiannya dia. Ya. Dan bagaimana perawatan paliatif bisa membawa kembali rekonsiliasi dalam keluarga, bagaimana hubungan yang sudah tidak baik. Perkawinan di dalam gereja yang kemudian terpaksa mereka pisah, akhirnya kembali. Di saat mereka harus menunggu anaknya yang akan pergi. That is palliative care. Ini seorang pasien ya, yang mengatakan, dokter, berapa lama lagi aku akan pergi? Saya bilang, saya bukan Tuhan. Saya tidak tahu rencana Tuhan. Yang saya tahu, saya punya kewajiban untuk menjaga ibu, supaya ibu tidak kesakitan, supaya ibu tetap punya kualitas hidup yang baik, supaya sebelum ibu pergi, semua keinginan ibu, semua cita-cita ibu bisa terlaksana. Keinginanku satu, dokter, anakku yang paling kecil supaya menikah sebelum aku pergi. Ya, kita cerita, akhirnya oke, dokter, aku putuskan untuk segera menikah, gitu ya. Jadi walaupun kondisinya seperti ini menikah di sana, saya bersama ibu ini berdoa karena kebetulan berbeda agama antara putranya dan ibu ini, kita berdoa untuk mereka. Bukan semakin buruk kondisi ibu ini, setelah ini kondisinya membaik. Puji Tuhan. Dan beliau mengatakan, Dokter Maria, aku senang sekali aku bisa melewati, bisa menyaksikan anakku menikah. Dan sampai kalau Tuhan saat ini memanggil aku sudah siap. Ya, selanjutnya. Ya, karena itu di dalam perawatan paliatif kita betul-betul harus memperhitungkan benefit harus lebih banyak daripada risiko yang akan ditanggung oleh pasien ketika kita memutuskan sesuatu. Selanjutnya. Ya, nah ini perawatan paliatif. Coba kita lihat bagaimana di akhir kehidupan perawatan paliatif harusnya bisa membawa pasien ya mengakhiri kehidupan, akhir-akhir kehidupannya bersama keluarga, merayakan Natal, merayakan ulang tahunnya di rumah di tengah keluarga, dan bukan kondisi yang seperti ini. Situasi di rumah yang penuh dengan privasi, dikelilingi orang-orang yang dia cintai, dia punya hak untuk mengatakan,
aku mau tidur dulu nanti diminum obatnya jam berapa gitu ya. Itu ternyata membuat pasien justru bertahan lebih lama dibandingkan dengan pasien-pasien yang mohon maaf harus ada di ICU dengan segala macam obat dan alat yang ternyata justru bisa memperpendek usianya. Ya, selanjutnya sudah mau selesai. Ya, ini bagaimana seorang istri yang sangat mencintai suaminya, yang begitu marah pertama kali saya mengatakan, apakah ibu ingin merawat bapak di rumah? Enggak, saya akan pertahankan suami saya. Saya mau suami saya yang terbaik. Dokter mau beli obat berapapun saya akan beli untuk suami saya. Tapi akhirnya kondisinya bapak di rumah sakit tidak membaik dan akhirnya ibu ini bersedia untuk membawa pulang. Dan pesannya untuk kita semua, beliau mengatakan, Dokter Maria sampaikan ke semua orang bahwa kita keluarga jangan supaya tidak mengedepankan egois kita yang sebenarnya hanya memperpanjang penderitaan orang yang tersayang. Pasien meninggal dalam kondisi seperti ini. Baik, selanjutnya. Ya, saya bermimpi. Karena tidak semua orang, tidak semua pasien memiliki rumah yang pantas untuk meninggal dengan berdignity. Saya jadi rindu dengan Mother Teresa yang bisa mengusahakan tempat yang baik. Ini hospice, tempat menampung pasien-pasien yang akan meninggal di India ini. Ya. Mereka yang tidak punya rumah dibawa ke tempat ini merasakan kasih sayang, merasakan cinta, merasakan perhatian dari orang-orang di sekitarnya dan meninggal dalam damai. Saya sudah matur ke Romo, ke Kardinal, untuk yuk kita Gereja Katolik harus punya seperti ini. Banyak orang yang meninggal dalam kondisi sangat menderita. Biarlah mereka merasakan kasih sayang, cinta, perhatian kita walau sebentar di saat-saat kehidupan mereka. Selanjutnya. Slide terakhir. Ya, oh iya, ini. Setelah pasien meninggal, ya, tugasnya paliatif belum selesai karena keluarga masih harus dirawat sampai mereka bisa kembali hidup dengan normal. Itu ya, walaupun ditinggal oleh orang yang mereka cintai. Ya, koordinasi tentu penting sekali. Selanjutnya, ya ini bagaimana saya datang ke puskesmas, teman-teman puskesmas juga kemudian diajarkan bagaimana merawat pasien di rumah. Ini kader-kader ya masyarakat sekitar yang ternyata orang Indonesia itu gotong royongnya tinggi sekali. Mereka tanpa dibayar, hanya diajari mau loh merawat tetangganya yang dalam kondisi yang tidak baik, gitu ya. Baik, selanjutnya. Ya, ini slide terakhir. Saya kira itu tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa etanasia itu melawan hukum gereja, melawan hukum negara, bertentangan dengan etika kedokteran dan etika moral yang lain. Ya, penyebab utama pasien menginginkan mengakhiri hidupnya karena penderitaan mereka. Dan mari kita jangan diam saja. Ayo, kita bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal untuk membantu mereka agar mereka tidak berpikir tentang etanasia. Dan mari kita bersama-sama kita menemani mereka di saat-saat akhir mereka, mengurangi penderitaan mereka sehingga mereka siap menghadap Tuhan. Tanpa nyeri, dengan kondisi yang memang sudah siap untuk menghadap Tuhan.
Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Dokter Maria atas pemaparannya yang begitu mendalam. Banyak belajar sih ya dari apa yang disampaikan. Sebetulnya kalau saya pribadi mendengar tuh kayak benar-benar diajak renungan gitu loh. Dokter nih suaranya sangat cocok untuk kayak bawa renungan retret, orang benar-benar bisa mikir lagi ke dalam gitu. Dan ya saya rasa yang hadir di sini juga punya pengalaman pribadi lah ya, satu dengan yang lain ada kaitannya dengan gitu. Banyak sekali saya pun banyak belajar, tapi nanti sebagai mungkin MC saya bisa bikin nanti kesimpulannya di akhir. Yang jelas dari begitu banyak cerita yang disampaikan, saya rasa juga hadirin yang di sini punya pengalaman pribadi dengan orang-orang yang mengalami. Tapi sekali lagi, Ibu Maria, Romo Kris, hari ini kayaknya memang jadi talk show-nya Pukat yang paling menyentuh, paling bikin banjir pastinya ya. Bahwa mungkin setiap Bapak dan Ibu yang ada di sini punya banyak pengalaman mengantarkan orang-orang yang kita sayangi pulang, bukan pergi ya. Sekali lagi ada perbedaan kata pulang dan pergi. Sungguh sebuah pencerahan yang luar biasa, baik dari Romo Kus dan juga Ibu Dr. Maria. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau pinjam tisu atau mau pinjam sapu tangan. Saya yakin juga sudah banyak sekali. Christian udah boleh ngobrol lagi loh, Chris. Kita ngobrol bareng-bareng aja. Saya coba bantu. Saya takutnya mental lagi daripada nanti semua kentang kesel sama saya, mending saya diam aja ya. Saya mohon maaf nih Romo, Suster, Bapak Ibu, internet saya lagi jelek banget nih, satu komplek mati, jadi saya pergi keluar. Nah ini kayak mau putus lagi nih. It's okay. Saya nge-freeze. Baik, Bapak dan Ibu, jika masih ada yang bertanya, boleh silakan raise hand atau sekali lagi boleh. Mungkin kita balik ke Romo dulu nih, Romo Kus, dari pemaparan yang tadi Dokter Maria sampaikan memang sangat menyentuh ya. Pengalaman seorang dokter mendampingi begitu banyak orang pulang pastinya Dokter Maria ya. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Romo Kus dari apa yang sudah di-sharingkan oleh Dokter Maria? Baik, terima kasih. Saya kira begini, antara apa yang saya sampaikan dengan Dr. Maria sampaikan itu memang match ya, artinya sambung. Dalam arti begini, ada orang-orang yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Maria bahwa ada orang yang ingin eutanasia karena misalnya tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, misalnya begitu ya. Betul. Nah, palliative care atau juga hospice adalah suatu situasi di mana orang itu dibawa kepada suatu situasi di mana orang itu merasa dicintai dan mencintai. Nah, oleh karenanya maka di sini begini, pernah ada suatu penelitian salah satu negara yang memperbolehkan eutanasia adalah di Belanda ya. Ini yang pertama, eutanasia itu di Belanda. Lalu waktu itu ada cukup banyak orang-orang yang ingin eutanasia. Lalu orang-orang yang ingin eutanasia itu dikumpulkan di salah satu tempat, dibuatlah suatu situasi yang friendly keluarga, begitu ya, di mana orang merasa dicintai dan mencintai, merasa berharga, kemudian merasa ini. Saya sudah 1 tahun kemudian ditanyai, di mana masih mau eutanasia enggak? Ternyata hampir sebagian besar tidak mau eutanasia. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa keinginan untuk mati itu sebenarnya bukan betul-betul ingin mati. Itu adalah suatu teriakan supaya mereka itu dicintai dan mencintai, dan juga yang paling penting adalah dengan adanya perawatan paliatif ini, orang yang sakit tidak merasakan kesakitan. Dan itu penting. Sehingga dalam hal ini
di sini orang-orang merasa istilahnya itu kualitas hidupnya itu menjadi lebih baik lagi, sehingga walaupun dia itu sakit tetapi tidak merasa kesakitan, dan itu artinya apa? Dari segi pastoral care. Maka kita akan lebih mudah mengajak orang-orang yang seperti ini untuk dalam tanda petik mempersiapkan kematian, daripada orang yang mengalami sakit luar biasa begitu ya, lalu masih omong tentang Tuhan Allah, pasti disepak keluar. Itu saya yakin. Akan tetapi ketika orang itu mendapatkan suatu perawatan yang baik dan kualitas hidupnya diperbaiki dengan palliative care. Jadi palliative care itu pada dasarnya bukan untuk menyembuhkan. Karena memang sudah tidak bisa disembuhkan lagi dalam banyak kasus. Akan tetapi tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, sekali lagi, orang-orang yang seperti ini seperti tadi dikatakan oleh dokumen gereja, kalau ada orang yang mau merasakan bahwa ini saya ikut serta di dalam penderitaan Kristus, monggo silahkan. Akan tetapi tidak boleh dibuat suatu rumus umum bahwa semua orang yang sakit harus ikut serta di dalam penderitaan Kristus. Lalu itu menjadi imprudent ya. Maka dalam hal ini kemarin saya sudah bicara dengan Dr. Maria, palliative care ini sangat Kristiani. Sangat Kristiani. Karena apa? Karena orang memandang mati bukan lagi sebagai suatu musuh yang harus dilawan bersama-sama, tetapi sama seperti privasi pada malam Paskah yang dikatakan bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi hanyalah hidup yang dirubah. Yang tadinya tidak kekal, sekarang menjadi kekal. Maka di sinilah letak kristianitas dari palliative care itu, bahwa memang betul hidup itu, kematian tidak lagi dipandang sebagai musuh bersama-sama. Artinya begini, ada dokter itu kalau sampai pasiennya sebelum meninggal, kasih ini, kasih itu, suntik ini, kasih suntik, dan sebagainya. Karena apa? Karena kematian dipandang sebagai suatu musuh yang harus dikalahkan. Akan tetapi kalau di sini, di dalam palliative care, orang itu diajak supaya kualitas hidupnya menjadi lebih baik, bukan hanya dari segi medis, tetapi juga dari segi psikologis, juga dari spiritual, dan sebagainya, sehingga ini betul-betul orang dalam tanda petik bisa dipersiapkan untuk kematiannya. Dan dalam kasus seperti ini, sekali lagi, pastoral care akan sangat bermanfaat dan akan sangat penting sekali untuk memenuhi kebutuhan dari palliative care itu. Jadi dalam hal ini sekali lagi adanya palliative care menjadikan diharapkan orang tidak ingin eutanasia. Baik. Walaupun sekali lagi satu kalimat, sebenarnya apa yang diusahakan oleh palliative care ini adalah eutanasia dalam arti yang dulu. Ya, betul. Jadi orang mati dengan tersenyum tadi. Dignity. Tidak merasakan kesakitan, tidak dihubungi dikelilingi oleh saudara dan sebagainya. Itu adalah eutanasia dari zaman yang dulu, yang sebelum ini, dan itulah yang sebenarnya diusahakan oleh palliative care. Terima kasih. Terima kasih Romo. Dokter Maria, yang menarik sekarang adalah tidak semua orang yang ketika merawat orang sakit atau orang-orang yang kita cintai di saat-saat terakhirnya siap, ya kan? Nah, apa yang bisa kita persiapkan diri, termasuk kita semua nih dokter yang nanti juga akan menuju peristiwa yang sama gitu. Apa sih yang harus kita siapkan agar kita sebagai orang-orang yang di samping mereka bisa justru memberikan waktu terindah buat mereka untuk pulang nih dokter, atau mungkin prinsip-prinsip dasar yang harus kita terima dulu nih agar kita siap sampai di saat itu, dokter. Iya, baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali, Bapak. Jadi pada perawatan paliatif justru kita mengajak keluarga, sebelum kita mengajak pasien, kita mengajak keluarga untuk mengerti betul pasien ini sekarang ada di dalam perjalanan penyakit yang mana. Kalau pasien berada di dalam titik di mana memang penyakitnya sudah tidak bisa lagi disembuhkan dengan apapun, ya, ini saya selalu mengajak keluarga,
Ayo kita ngobrol. Kepada misalnya yang sakit seorang ibu, kita ngobrol sama mama. Mama ingin menghabiskan waktunya untuk apa? Apa yang saat ini mama masih ingin capai? Ada bagus sekali sebetulnya, tapi tidak saya tampilkan. Seorang pasien yang tinggalnya di Jawa Timur, ya, karena anaknya sangat mencintai. Ibu ini dipaksa dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan pengobatan. Yang akhirnya oleh ibu itu dikatakan, aku berobat bukan untuk aku, tapi untuk anakku. Aku tidak mau mengecewakan anakku. Karena aku tahu sebetulnya aku ini penyakitnya sudah tidak bisa sembuh. Gitu. Nah, justru pada saat seperti itu Bapak, perlu sekali adanya, ya saya harus mengatakan palliative care lah, gitu ya, yang bisa berkomunikasi, menyambungkan antara keinginan pasien, apa yang diharapkan, apa kebutuhannya, dan apa yang diinginkan oleh keluarga. Karena sering kali keluarga itu memberikan yang menurut keluarga baik, tetapi bukan itu sebetulnya yang diinginkan oleh ibunya. Ya. Akhirnya ibu tadi, ya waktu saya tanya apa yang bisa membuat ibu merasa bahagia, beliau mengatakan aku pengen pulang ke Jawa Timur gitu ya. Akhirnya setelah kondisinya stabil, ayo kita pulang ke Jawa Timur. Ibu menikmati sekali kehidupan dan akhir kehidupannya di sana gitu. Nah, ini untuk anak yang di Jakarta pasti dokter repot sekali kalau aku harus bolak-balik ke Jawa Timur. Ya kan nggak ada siapa-siapa di sana. Semua bisa. Kalau kita sudah berbicara tentang akhir kehidupan, kehidupan kita sendiri memang seringkali harus kita korbankan. Gitu ya, demi orang yang kita cintai. Artinya misalnya, oke, aku akan cuti. Misalnya anaknya ada 4, ya bergantianlah yang 4. Karena seringkali putranya 4, tapi yang take care cuma 1, sampai suatu saat meledak nih. Ya. Aku udah capek sekali dok, semuanya aku, kakak-kakakku nggak peduli, semuanya ngirim uang, kan aku nggak butuh uang, aku juga bisa kok membiayai gitu. Di dalam pengambilan keputusan juga, Betul. ya. Yang satu menginginkan mama harus ke ICU, yang satu mengatakan enggak, mama bilang sama aku, mama nggak mau ke ICU. Betul, Yang satu bilang, loh ya terserah aku, orang aku yang bayar. Nah, bagaimana perawatan paliatif membawa keluarga menjadi satu keluarga yang betul-betul saling menguatkan dan bisa menjadi memberi satu suara gitu ya untuk mendukung apa keinginan. Bukan keinginannya saja, kebutuhan dari pasien. Saya kira ya, balik lagi pada saat kita merawat orang sakit, kondisinya mungkin memang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja dokter ya, secara psikologis, karena membutuhkan waktu, biaya, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang sakit pun kadang-kadang memang kalau kesadarannya mungkin juga tidak dalam keadaan yang normal, dia bisa sangat nagging, sangat menyebalkan, ya kan, seperti itu kan. Dan kondisi-kondisi yang seperti itu yang kadang membuat orang harus benar-benar sabar banget. Ya nggak sih dok? Iya. Baik, satu hal lagi kepada Romo Kus, Romo, pandangan Katolik tentang kematian agar tidak menyeramkan buat kita semua yang hadir malam ini. Itu lebih penting sebenarnya ketika semua orang sadar bahwa kematian adalah proses pulang kembali kepada Sang Pencipta, kematian adalah sesuatu yang alamiah, yang normal, itu akan membuat kita lebih legowo. Kadang-kadang ego kita yang masih kepengen deket, padahal deket belum tentu diurusin, ya nggak Bu? Ya kan? Nggak mau papa pergi, tapi selama papanya sehat, kemana aja anaknya? Kan seperti itu kadang-kadang ya. Pandangan tentang kematian, Romo, apa yang membuat kita bisa menerima bahwa yes, semua pasti akan sampai ke titik itu? Saya kira begini, terima kasih. Bagi saya, Paskah itu adalah jaminan tentang makna dari kematian. Artinya apa? Yesus sudah membuktikan bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Saya bisa mengatakan orang lain boleh ngomong apa saja. Tetapi siapa yang pernah membuktikan bahwa ada hidup sesudah kematian? Hanya Yesus.
Sementara yang lain-lain omong apa saja bahwa akan ada hidup sesudah kematian, dia sendiri mati bablas selesai, nggak ada. Tetapi Yesus mengatakan ada kebangkitan, dan itu bagian dari kredo kita mengatakan aku percaya akan kebangkitan. Dan Yesus sendiri dia sudah membuktikan bahwa memang ada kebangkitan badan. Dan oleh karenanya maka bagi kita saya kira kebangkitan Kristus menjadi suatu garansi bahwa kita pun juga akan ada kebangkitan. Nah, kalau dalam cara pandang yang demikian, maka saya kira kematian tidak usah harus menjadi musuh bersama yang harus kita kita lawan dengan segala macam cara. Atau kalau memakai istilahnya Santo Fransiskus dari Assisi, dia mengatakan saudara kematian. Itu adalah saudara kematian. Saudari kematian. Itu adalah saudari kematian. Bagi Fransiskus, kematian itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Juga bagi kita seharusnya, karena sudah ada jaminan. Barang siapa yang mati bersama dengan Kristus, dia akan bangkit bersama dengan Kristus. That's all. Itu adalah jaminan bagi kita. Dan sekali lagi, hanya Yesus yang sudah pernah membuktikan bahwa memang ada kebangkitan. Baik. Luar biasa. Kita boleh tepuk tangan untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan baru beberapa hari di masa Prapaskah, kita sudah boleh mendapatkan pencerahan bahwa hidup adalah anugerah yang harus selalu diperjuangkan. Dan nggak usah takut dengan kematian, karena Tuhan sendiri yang akan sudah menyampaikan kepada kita bahwa akan ada hidup yang lebih baik, hidup kekal setelah kematian itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi kita boleh tepuk tangan buat Romo Kus dan Dr. Maria yang luar biasa. Saya ingin semuanya kalau bisa boleh dibuka kameranya. Kakak Christian, kita mau foto bersama dulu ya, biar hari ini jadi momen spesial yang bisa kita abadikan. Ya, oke. Kita mau lihat di galerinya. Boleh dibuka semuanya, mata-mata sembabnya. Mata-mata sembab. Karena hari ini kita nggak cuma dengerin Romo Kus sharing, Dr. Maria sharing, tapi kita diingatkan lagi bahwa ketika kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kita sayangi, itu adalah hari-hari spesial buat mereka yang harusnya juga memberi kekuatan buat kita yang ditinggalkan, bahwa kita masih diberi kesempatan buat hidup lebih lama. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Saya akan hitung. Wah, ada 3 lembar hari ini, ada 59 saat ini. Tadi juga banyak sekali yang sudah ikutan. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide yang ketiga. Wah, saya juga melihat nama-nama baru ini. Terima kasih sudah bergabung bersama Pukat KAJ. Oke, jangan lupa juga bahwa kita akan ada lagi inspirational talk di sesi yang ketiga, episode yang ketiga, di hari Jumat terakhir, Jumat ketiga di bulan Maret, dan temanya adalah berbagi. Sorry, saya jadi lupa nih. Sebentar, saya share screen dulu nih. Yes, ini dia. Ya, Bapak dan ini berlimpah dengan berbagi. Udah bagi-bagi masih berkelimpahan juga, gimana ceritanya? Kita bakal ngobrolin di Pukat Inspirational Talk di episode yang ketiga bersama dengan Romo Anton Baur dan juga Bapak Tejo Endriarto dari Bakat atau Badan Amal Kasih Keuskupan Agung Jakarta. Penasaran? Silahkan nanti boleh kontak-kontak sama Fonda atau follow Instagram kita di Pukat_KAJ. Ya. Bapak dan Ibu mungkin mau say hi ke Romo Kus dan Dr. Maria, tapi saya akan tutup dulu. Christian, kita tutup dulu gimana, Christian? Tentunya kita tutup, dan kita mau mengucapkan terima kasih juga untuk 2 orang di sini yang namanya Michael dan Marcelin. Ya, karena Michael dan Marcelin sepanjang acara bergantian tanpa lelah, gantian menerjemahkan. Apalagi kalau saya ngomongnya cepat-cepat. Kalau Romo Kus sama Dr. Maria enak ngomongnya pelan gitu, geraknya mereka juga pelan. Giliran saya ngomong kelihatan gitu ya. Tapi thank you banget, jangan kapok Michael dan Marcelin. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir juga ya. Oke, foto sudah. Apalagi kita tutup dengan apa nih? Dengan doa, Chris.
Dengan doa dan berkat dari Ada Romo Kus satu mungkin ya. pertanyaan di chat boleh. pribadi, boleh saya jawab? Boleh, dokter, silakan. Baik, Boleh, Dok. J, Kalau dari pribadi saya seorang nggak lihat. ibu yang Silakan, Dok. iya. Jadi ada seorang ibu yang menanyakan apakah tindakan keluarga yang tidak menyetujui pasang ventilator itu disebut euthanasia, gitu ya. Kalau pasien ini, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kalau pasien ini dipakai atau tidak dipakai ventilator akan meninggal, gitu ya. Dan kita tahu persis bahwa ini ada gagal organ di beberapa organnya gagal, dipasang ventilator pun pasien ini akan meninggal. Gitu. Jadi kalau pasien ini tidak dipasang ventilator dan meninggal, itu bukan euthanasia. Dan memang pasien ini meninggal karena penyakitnya. Jadi jangan merasa bersalah atau aduh jangan-jangan ini aku euthanasia karena tidak memasang ventilator, tidak. Ya, pasien ini meninggal karena penyakitnya dan organ tubuhnya yang memang sudah tidak baik. Gitu. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya kadang-kadang juga biasanya ya, bukan biasanya, kadang-kadang ketika akhirnya orang yang kita sayangi pergi, ada banyak penyesalan. Dan hidup dengan penyesalan itu pasti nggak enak banget ya Romo ya. Iya. Ya kan? Kenapa nggak diginiin? Kenapa nggak digituin? Kenapa nggak diginiin? Kenapa belum ini, belum itu, belum itu? Kalau kita mungkin punya perasaan-perasaan itu, nggak ada salahnya untuk bisa berkunjung ke Romo atau ke penasehat spiritual lagi yang lain selain Romo mungkin ya, ke dokter dan lain sebagainya untuk bisa membuat kita lebih legowo. Ya nggak sih, Chris? Ya, Chris? Setuju saya. Saya takut internet saya ngedrop lagi, jadi ya Makanya saya merasa sedih bersalah banget malam hari ini. Baik, Saya silakan, tambah Chris. sedikit, apakah Ya, boleh Romo. tambah sedikit Ya. tentang tadi pertanyaan tadi? Saya kira begini, kalau memang ventilator itu sudah tidak ada manfaatnya untuk dia, untuk si pasien itu sekarang ini dan di sini, maka Anda tidak melakukan euthanasia. Kenapa? Karena itu tidak diberi oleh karena extraordinary. Sudah tidak ada manfaatnya. Akan tetapi kalau dia itu tidak diberi supaya cepat mati, nah itulah euthanasia. Ya, ya. Nggak usah diberi supaya cepat dia mati. Itu adalah euthanasia. Tapi kalau dia tidak diberi oleh karena memang ventilator tidak ada manfaatnya untuk dia, karena gagal beberapa organnya sudah gagal seperti tadi dikatakan Dr. Maria, maka itu bukan euthanasia dan Anda tidak usah merasa bersalah dalam hal ini. Itu saya kira penting, tidak usah merasa bersalah, tidak memberi karena ventilator tidak ada gunanya. Terima kasih. Baik. Silakan, Chris. Baik. Saya tutup aja, Chris ya. Suara saya kedengeran nggak? Saya off video. Ya sudah. Terus. Saya akan pimpin doa penutup malam hari ini. Nanti kita akan mohon Romo Kus untuk memberikan berkatnya. Mari kita siapkan hati kita. Kita syukuri Tuhan bahwa hari ini kita bisa ada di tempat ini, di tempat kita masing-masing. Hari ini kita boleh diingatkan untuk hidup yang indah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga buat berkat untuk orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau boleh menyapa kami, Engkau boleh menampar-nampar kami dengan cinta bahwa hidup kami adalah sesuatu yang merupakan anugerah terindah yang kami dapatkan daripada-Mu. Tuhan, ketika hidup ini akan berakhir, kami memohon kepadamu Tuhan agar kami boleh mendapatkan iman yang kuat, kepercayaan yang tinggi bahwa Engkau sungguh-sungguh akan menghidupkan kami kembali di hidup yang kekal, hidup yang baru Tuhan. Berkatilah Romo Kus, Dr. Maria dengan semua cita-citanya Tuhan, agar pelayanan mereka berdua selalu Kau berkati, agar apa yang jadi karya mereka sungguh-sungguh bisa menyapa begitu banyak orang. Agar Romo Kus dan juga Dr. Maria dalam pengabdiannya Kau berikan kesehatan, Kau berikan pikiran yang jernih, Kau berikan semangat pengabdian yang luar biasa Tuhan. Berkati kami satu demi satu Tuhan, agar malam ini kami boleh beristirahat dengan tenang, agar hari baru besok boleh kami isi dengan begitu banyak cinta yang daripada-Mu,
yang boleh kami kembangkan bukan untuk kami sendiri, tapi juga untuk keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Berkati kami malam ini Tuhan, kami mohon berkat-Mu lewat perantaraan Romo Kus. Tuhan sertamu dan sertamu sertamu juga. Semoga kita malam hari ini, juga mereka yang kita cintai dimanapun mereka berada, senantiasa dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Romo, Suster, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih, panitia.